ada yang apa namanya dijelaskan dalam 2 pertemuan, seperti misalnya untuk pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik itu karena materinya cukup banyak gitu ya. Kemudian mungkin dengan analisis sensitivitas. Cuma nanti saya kurang tahu juga gimana Pak Ridho. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi topiknya itu yang pertama ada pendahuluan, kita membahas tentang siklus hidup proyek konstruksi, terus ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan gitu ya, sistem pendanaan proyek, diagram arus kas, kemudian ada faktor. Terus dari faktor itu kita membahas tentang pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik. Terus ada break even point, ya analisis titik impas. Kemudian kita bahas juga tentang depresiasi dan pajak, inflasi, analisis sensitivitas dan replacement. Nah, kemudian kita ada studi kelayakan ekonomi dan finansial pada investasi infrastruktur bangunan gedung. Seperti itu. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Ya. Kita langsung bahas tentang materinya sedikit mungkin ya. Nggak akan terlalu dalam juga. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui, proyek itu kan sifatnya, dia punya beberapa sifat ya, atau punya karakteristik. Jadi proyek itu pasti sifatnya temporary atau ya proyek itu nggak selamanya, dia punya masa waktunya, entah itu 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Kemudian setiap proyek itu unik, jadi nggak ada proyek satu-satu dan yang lainnya itu nggak mungkin sama persis. Dia punya karakteristiknya sendiri, punya keunikannya sendiri. Kemudian seperti misalnya untuk bangunan gedung kan pasti beda tempat, itu beda cara penanganannya, seperti itu. Nah, proyek juga itu quantifiable, jadi bisa dihitung, ya, baik itu dari biayanya, materialnya, kemudian penggunaan sumber daya dan lain-lain. Nah, proyek juga penuh dengan ketidakpastian. Teman-teman yang udah kerja di proyek pasti ngerasain bahwa di proyek itu serba nggak pasti setiap harinya. Ada resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir, proyek itu juga punya sponsor. Maksudnya dia ada yang membiayai kan. Nah, disitulah di poin terakhir ini yang kita mau highlight bahwa proyek itu ada yang membiayai, proyek itu ada yang memberikan didanai oleh sponsor gitu ya. Sponsor itu ibaratnya kita orang yang membiayai proyek. Nah, di ekonomi teknik itu gimana sih supaya si proyek ini tuh apakah layak untuk didanai seperti itu, dan seberapa besar keuntungannya atau seberapa baikkah dampak dari proyek ini gitu. Dan tapi itu secara kita lihatnya dari secara ekonomi atau finansial. Nah, untuk siklus hidup proyek itu kan dimulai dari ide ya. Kemudian ada desain, kemudian kita membangun, setelah membangun dan setelah jadi ada operation and maintenance-nya. Kemudian di beberapa siklus hidup juga ada tahapan renovasi. Kalau misalnya di jalan ada misalnya rehabilitasi jalan, kemudian di gedung juga pasti ada perawatan dan perbaikannya seperti itu. Nah, di akhir usia bangunan misalnya 10 tahun, 40 sampai 60 tahun si bangunan itu mungkin akan dihancurkan atau akan dialihfungsikan seperti itu. Nah, ini siklus hidup proyek konstruksi secara umum ya. Nah, untuk perhitungan kelayakan finansialnya itu ada di mana? Itu ada di tahap desain. Jadi sebelum kita benar-benar akan membangun proyek tersebut, dihitung dulu kelayakan finansialnya. Itu ibaratnya kayak feasibility study lah, tapi secara
sisi ekonomi atau finansial. Nah, apa itu ekonomi teknik? Misalnya, ekonomi teknik itu tentang pemilihan alternatif sebuah bangunan. Misalnya struktur bangunannya mau beton kah, baja kah, kayu atau komposit. Ini diasumsikan bahwa mereka itu dengan kekuatan yang sama ya gitu. Salah satu mungkin lebih murah daripada yang lainnya. Tapi mungkin yang lebih mahal itu perawatan atau perbaikannya nggak terlalu sering di sepanjang siklus hidupnya itu. Seperti itu. Kemudian misalnya penggunaan alat beratnya mau sewa, mau beli, atau kombinasi dari keduanya. Masing-masing pilihan itu ada pro dan kontranya, kan? Kalau misalnya kita sewa ya alat beratnya nggak jadi milik kita, tapi mungkin alat berat itu nggak akan menjadi liabilitas si proyek itu sendiri, kan? Kalau kita beli ya positifnya alat beratnya bisa kita pakai sesuka hati berarti gitu. Tapi mungkin biaya di awal itu akan sangat besar. Seperti itu contoh-contohnya. Kemudian ada pemilihan jenis fondasi atau pemilihan metode konstruksi. Jadi itu apa namanya? Contoh-contoh pengaplikasian ekonomi teknik. Seperti itu. Nah, dalam setiap tahapan proyek selalu akan ada alternatif yang harus dipilih. Nah, ekonomi teknik itu berperan dalam penentuan atau pemilihan alternatif yang akan dipilih itu. Nah, jadi ekonomi teknik itu meliputi kita merumuskan, mengestimasikan, dan mengevaluasi, ya, mengevaluasi setiap alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan yang akan kita ambil, yang akan kita aplikasikan pada sebuah proyek. Kalau misalnya di mata kuliah, kalau misalnya di estimasi biaya gitu ya, di proyek kan ibaratnya kita hanya mengestimasi, menghitung berapakah kita harus punya uang berapa, ibaratnya gitu kan, menghitung sumber daya. Nah, kalau di sini kita mengevaluasi apakah pilihan yang kita ambil itu menguntungkan atau tidak, gitu. Nah, teman-teman juga pasti secara nggak langsung itu mengaplikasikan ekonomi teknik di kehidupan sehari-hari. Misalnya, teman-teman mau beli laptop gitu ya. Laptopnya itu mau laptop baru atau laptop bekas. Kalau laptop bekas mungkin nanti 1 atau 2 tahun dia butuh beberapa perbaikan gitu ya. Tapi mungkin kalau laptopnya baru ya bisa tahan 3 sampai 4 tahun baru dia butuh perbaikan. Tapi kalau beli laptop baru uangnya lebih gede di awal. Kalau beli laptop bekas mungkin lebih murah tapi kesananya kan ada apa namanya maintenance yang harus kita keluarkan gitu, biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Nah, untuk di perhitungan-perhitungan itu sebenarnya kita cuma pakai 4 poin ini ya, atau 4 karakteristik lah. Jadi kita ada nanti kalian setiap perhitungan ekonomi teknik itu pasti ada cash flow-nya, ada waktu yang digunakan sepanjang apa namanya cash flow-nya seperti itu. Kemudian ada tingkat suku bunganya dan perhitungan nilai ekonominya untuk memilih alternatif. Nah, yang untuk perhitungan ekonominya itu ada kriteria-kriteria yang bisa kita pilih mau pakai yang mana ibaratnya gitu. Ada present worth, jadi nilai uang di masa sekarang.
ada future worth atau nilai uang di masa depan gitu ya, di masa yang kita pengen tahu berapa sih nilai uangnya itu, bisa 5 tahun, 10 tahun, tergantung nanti dari soal gitu ya. Kemudian ada annual worth atau nilai per tahunnya. Misalnya kita mau misalnya kita membangun gedung gitu ya. Terus kita itu pengen tahu kalau misalnya kita membangun gedung misalnya 10M. Kalau di annualkan atau dibagi-bagi per tahunnya, si 10M itu sebenarnya kita pengeluaran per tahunnya sampai dia selesai masa siklus hidupnya itu berapa sih gitu. Kemudian ada rate of return. Ini adalah ibaratnya kita untung berapa persen di akhir siklus hidup bangunan itu. Kemudian ada benefit cost ratio. Ini biasanya untuk proyek-proyek yang sifatnya publik, kayak proyek jalan atau misalnya pemerintah membangun taman. Jadi keuntungan ekonominya itu berawal dari benefit atau jadi nggak secara eksplisit bentuknya itu uang, tapi bentuknya itu benefit atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah itu bisa kita hitung. Kemudian ada payback period atau periode berapa tahun sampai modalnya itu kembali. Gitu. Nanti ini akan kita pelajari semua satu persatu untuk menghitung atau untuk memilih alternatif yang akan kita ambil nantinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Mungkin masih bingung, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari satu-satu. Ini kita perkenalan aja, ya. Nah, untuk tahapan tahapan proses dari pemilihan alternatif atau analisis ekonomi teknik itu kurang lebih seperti ini yang ada di sebelah kanan saya. Jadi pertama itu adalah kita mengetahui masalahnya apa, kemudian tujuan yang ingin kita ambil itu apa. Aduh, sorry. Nah, tujuan yang ingin kita ambil itu apa? Nah, dari situ kita kumpulkan data-data dan alternatif-alternatif yang ada gitu ya. Kita kumpulin datanya, kita analisis biayanya berapa untuk masing-masing alternatif ini. Nah, kemudian kita buat arus kasnya atau cash flow-nya. Itu ada expected life atau umur hidupnya nanti berapa, kemudian penghasilannya berapa, biayanya berapa, pajak, seperti itu. Nanti kita belajar bagaimana cara membuat cash flow. Kemudian kita menggunakan yang tadi analisis ekonomi, nilai analisis ekonomi yang present worth, future worth, nanti tergantung dengan apa yang diminta. Nah, itu untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian kita evaluasi antara alternatif satu dengan yang lainnya. Nah, di situ juga kita harus mempertimbangkan faktor non-ekonomi. Maksudnya apa? Faktor non-ekonomi itu misalnya, tapi mungkin di sini teman-teman nggak akan melakukan sih. Cuma nanti di kehidupan nyata gitu ya, kalau misalnya teman-teman melakukan analisis kelayakan ekonomi, itu kita harus mengconsider atau mempertimbangkan faktor misalnya lingkungan politik atau lingkungan geografis. Nah, itu sebenarnya masuk ke perhitungan. Tapi kayaknya kalau untuk dipelajari di kuliah nggak akan masuk sih. Nah, kemudian ada juga analisis sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas itu misalnya kita masukin satu variabel, nanti dia akan berubah perhitungan profitnya, gitu, biaya-biayanya nanti dia akan berubah.
Nah, dari situ kita bisa pilih alternatif terbaik ya. Tapi ini lagi-lagi kita memandang dari sisi ekonomi atau secara finansial gitu ya, yang mana yang paling menguntungkan. Nah, kemudian setelah itu diimplementasikan dan dipantau hasilnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, selesai. Singkat. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang nggak ngerti? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Buat payback period itu sama kayak break even point atau beda, Bu? sama. Break even point sama payback period itu sama. Baik. Masih, Bu. Ya. Ada lagi? Mohon izin, Bu. Ya. Izin Ya, bertanya. siapa yang nanya ini ya? Kok nggak muncul? Anang, Bu. Oh, Anang ya, sorry. Gimana? Ya, ada, Bu. Ini, Nggak, Bu. tadi soalnya kotak kuringnya masih di saya gitu, nggak kelihatan. Gimana Ya, Bu, izin bertanya, Maksudnya. Bu, terkait yang tadi faktor non-ekonomi, Bu. Kan ada yang tergantung lokasi geografis ya, Bu. Nah, itu tuh berarti termasuk kalau ada pihak-pihak yang harus diikutsertakan gitu, masuknya ke non-ekonomi, Bu. Betul, betul. Stakeholder nanti yang memegang proyek gitu ya. Faktor-faktor itu berpengaruh ke pemilihan keputusan gitu. Tapi tanggung jawab kita sebagai engineer ya paling sampai situ, kita sampai menghitung kelayakan secara ekonomi, secara hitung-hitungannya ya. Nah, gitu. Cuma nanti kalau misalnya faktor-faktor kayak stakeholder, pemegang keputusan, nah itu faktor non ekonomi itu maksudnya di situ. Betul. Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Dia izin bertanya, Ya. ini kalau untuk soal kuliah tadi kan Ibu bilang nilai-nilainya dari tugas-tugas, UTS, sama absensi ya Bu ya. Ya. Nah ini kan gimana kalau kan tadi Ibu bilang Ibu ngajar sampai UTS aja, nanti ada 2 kali pertemuannya Bu. Nah kalau seandainya yang udah kerja ini tidak bisa mengikuti luring, itu gimana Bu? Oh, mungkin nanti ada kebijakan dari manajemen jurusan kayak gitu. Tapi saya kurang tahu juga seperti apa. Mungkin nanti bisa dibicarakan untuk yang kerja gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah singkat banget ya, cuma 16 menit tadi. Tapi ngerti nggak kurang lebihnya? Insya Allah paham, Bu. Gimana? Insya Allah paham. Oke. Ini udah pada absen semua? Sudah, Bu. Udah bikin berita acara nggak ya, teman-teman? Absennya masih manual, Bu, karena nggak ada di akademik. Terus berita acaranya nanti paling di akhir, Bu. Saya kirim ke grup. Ya, yang absen tuh maksudnya yang tadi kan, yang ada di bareng sama link Zoom itu kan? Iya, Bu. Nah, ya. Ya sudah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjut minggu depan. Jam 7:30 lagi mungkin ya? Gimana? Baik, Bu. Ya. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Nggak ada yang ditanyain, benar? Ya. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan.
ya semoga selamat menjalani hari, semoga lancar segala urusannya ya. Terima kasih ya. Baik, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih banyak, Terima Kak kasih, Bu. Sumbu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak. Banyak, Bu.